Ternyata memang benar retina matamu mengalami sobek cukup parah. Untuk bisa pulih dibutuhkan waktu yang cukup lama. Selain itu, tampaknya sulit untuk bisa sembuh secara sempurna. Karena dalam kasus seperti ini, kondisi bola matamu sudah terlalu lemah. Pertemuan dengan Roberto. Selamat pagi. Hei, Tsubasa, kau yang pertama datang ya? Mulai hari ini, lapangan sepak bola ini hanya dipergunakan untuk klub sepak bola non-katsu saja. Aku senang sekali. Iya, kita benar-benar berhasil mendapatkan satu angka dari Sutetsu. Tentu saja. Kita menang karena usaha bersama. Sekarang kita tundukkan Sutetsu. Ya, ayo teman-teman. Tundukkan Wakabayashi ya. Ishizaki. Hal ini sudah kuketahui sebelum datang ke Jepang. Aku sudah tahu semuanya. Dengan ini, kehidupanku sebagai pemain sepak bola benar-benar telah terputus. Aku tidak bisa mewujudkan cita-citaku. Lebih keras lagi. Iya, ayo. Kita istirahat dulu saja. Aku sudah capek. Istirahat. Aduh capek. Payah, kalian semua memang tidak berguna. Bisa aja Kapten Kapten bilang begitu. Iya. Payah kan sudah nggak bisa napas. Iya. Tsubasa, kau juga istirahat. Iya, Aku juga mau istirahat. Apa kau tidak merasa lelah, Tsubasa, setelah latihan seberat ini? iya aku lelah. Tapi daripada istirahat, bermain dengan bola lebih menyenangkan. Karena bola adalah temanku. Bola adalah teman. Kata-kata itu yang kurindukan. Wah, hari ini enaknya masak apa ya? Wah, Roberto. Sedang apa, Roberto? Aku habis main sepak bola dengan teman di dekat sini. Karena ini jam ibu pulang, jadi aku menunggu di sini saja. Ah, Roberto benar-benar suka main sepak bola ya. Sejak pagi sampai malam, dia tidak pernah pisah dengan bolanya. Kalau begitu aku permisi dulu ya. Sampai jumpa. Sampai besok. Ayo Roberto, sekarang sudah sore. Ayo kita pulang. Baik, Ibu. Bolamu itu sekarang sudah jelek ya. Tapi masih bisa dipakai, Ibu. Oh iya, nanti kalau kau ulang tahun, ibu akan menghadiahkanmu bola yang baru. Kau senang kan? Tidak usah. Tidak apa-apa, asalkan ibu rajin bekerja, ibu pasti bisa membelikanmu. Aku tidak butuh bola yang baru, jadi Ibu tidak usah beli. Ah, kenapa? Sebentar lagi kan ada pemilihan pemain untuk tim Brangkos. Pemilihan pemain? Iya, kalau aku diterima, aku bisa masuk dalam tim itu. Setelah jadi pemain profesional, aku akan banyak uang, dan aku akan membuat Ibu senang. Terima kasih Roberto. Maaf ya. Pemain yang kemarin ya. Selamat siang. Oh, kalian ya? Oh ya, kebetulan sekali.
Aku mau tanya, apa kalian tahu rumah ini? Jalan Asahi, blok 10 nomor 7. Ini kan rumahku. Oh, jadi kamu Subasa ya? Iya, aku adalah Subasa Ozora. Oh, begitu. Ini dari Kapten Ozora. Ini dari ayahku. Subasa, kau sehat-sehat saja kan? Roberto adalah teman baikku yang kukenal saat kapalku sedang berlabuh di Brasil. Karena satu alasan, untuk sementara Roberto akan tinggal di Jepang. Dan selama itu, dia akan tinggal di rumah kita. Kukira pasti akan ada banyak hal yang belum dia mengerti di negeri asing seperti Jepang. Dan ayah harapkan kau dan ibu bersedia untuk membantunya. Dan ayah selalu kangen pada kalian berdua. Jadi ternyata paman teman ayah ya? Namaku adalah Roberto Hongo. Perkenalkan. Senang berkenalan. Hah? Roberto Hongo? Mana Bu, ada apa? Brazil. Roberto Hongo. Jangan-jangan kau adalah penyerang tengah dari kesebelasan Brancos yang menjadi pencetak gol terbanyak selama 2 tahun berturut-turut. Yang dari Brazil itu. Iya. Wah, ternyata ini orangnya. Pantas sekali, tembakan waktu itu begitu dahsyat. Hebat. Ternyata paman pemain profesional ya. Roberto, bagaimana caranya agar kita bisa melakukan tembakannya sedahsyat itu? Aku juga mau diajari. Aku juga. Ya, aku mau. Baiklah, kalau kalian ingin hebat main sepak bola, kalian harus ingat, ada satu hal yang terpenting. Seperti yang telah dikatakan oleh Subasa, kalian harus berteman dengan bola. Kalian cukup bersama dengan bola ini dimanapun dan kapanpun. Saat kalian sedang senang maupun kalian sedang sedih, ungkapkan semua itu pada bola. Anak-anak di Brazil semuanya melakukan itu. Jadi kalian juga harus melakukan itu. Bola yang pertama kumiliki adalah bola bekas yang dibuang oleh sebuah klub di tempat sampah. Ada suatu kenangan sedih dalam perjumpaanku dengan bola yang baru. Itu adalah hari ketika aku mengikuti pemilihan pemain untuk sekian kalinya. Aku merasa ada kenangan sendiri dengan bolaku yang lama. Roberto! Roberto! Gawat, ibumu! Roberto, ibumu, Roberto! Ibuku telah meninggal karena suatu kecelakaan di pabrik. Aku jadi sebatang kara. Bola bekas yang terus bersamaku telah kubuang. Aku berpikir tidak akan pernah bermain sepak bola lagi. Untuk selama-lamanya. Bola ini adalah milik Mona. Aku tidak butuh bola. Aku sudah berhenti main sepak bola. Buang saja. Kau tahu, bola ini pemberian ibumu sendiri. Bola ini hadiah ulang tahunmu. Sehari sebelum mengalami kecelakaan, ibumu datang ke tokoku. Dan dia pulang setelah membayar setengah dari harga bola ini. Dia bilang yang setengahnya lagi pasti akan dibayar pada hari ulang tahun Roberto. Di bola ini tercurah perasaan ibumu. Bola ini tidak akan kujual pada orang lain, karena ini bola milikmu. Tapi aku tidak punya uang untuk membayar yang setengahnya lagi. Aku tidak butuh uang, dah. Sebagai gantinya, kalau suatu saat nanti kau telah menjadi wakil dari Brasil, sarankan 1 gol untukku. Kau ini benar-benar suka main sepak bola ya? Iya, aku suka, Ibu. Sejak saat itu, aku terus bersama-sama dengan bolaku. Setiap hari bola itu kumainkan, sampai bola itu rusak. Lalu entah kapan, aku bermain sepak bola lagi bersama dengan bola yang menjadi tujuan hidupku. Karena itu, bagiku, bola adalah teman yang sangat penting dalam hidupku.
Oh ya, aku juga sejak kecil selalu berteman dengan bola. Benarkah? Aku juga. Aku juga. Aku juga. Iya, aku juga. Aku juga. Nah, sekarang kita bermain sepak bola. Ya! 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 Masuk. Ya, ini adalah tendangan salto. Ya. Tendangan salto. Dengar ya, kalau kalian percaya sepak bola menjadi teman kalian, kalian pasti bisa melakukan hal itu. Apakah aku akan bisa melakukan tembakan hebat seperti itu juga? Tentu saja, asal kau berteman akrab dengan bolamu. Wah, aku mau. Aku juga. Aku juga. Aku juga mau. Aku juga. Bagus, mulai hari ini kita semua berteman dengan bola. Iya. Ibu, aku pulang. Aku membawa tamu pulang. Wah, siapa ya? Aku Roberto Hongo. Senang bertemu dengan Anda. Iya, Bu. Katanya dia adalah teman akrab ayah. Kebetulan kami bertemu di lapangan sepak bola. Ini surat dari ayah. Wah, dari Brazil? Iya, saat di Brazil, Kapten Ozora telah banyak memberiku bantuan. Kali ini pun, aku datang sampai ke Jepang berkat tawaran baik Pak Kapten. Jadi aku berhutang banyak padanya. Pak Roberto, kau tidak perlu sungkan-sungkan di sini. Santai saja dan anggaplah ini sebagai rumahmu sendiri. Terima kasih banyak, Nyonya. Oh ya, Bu. Aku lupa. Roberto itu pemain sepak bola dari Brazil yang hebat. Wah, hebat sekali. Itu bagus, Subasa. Roberto adalah pemain bola wakil dari Brazil dan menjadi kapten di Brancos. Begitu. Pasti ayahmu ingin mempertemukan Subasa dengan Pak Roberto. Aku yakin. Tidak, Nyonya. Justru sayalah yang meminta pada Pak Kapten agar saya bisa datang ke Jepang. Tapi kau beruntung, Subasa. Selama Roberto berada di Jepang, ibu yakin kau pasti bisa belajar dengannya. Iya, hari ini kami semua telah memutuskan untuk berlatih dari Roberto. Oh, begitu. Begitu kan, Roberto? Iya kan? Iya. Alasan sebenarnya aku datang ke Jepang. Karena aku tidak bisa lagi melanjutkan kehidupanku sebagai pemain sepak bola. Itu semua disebabkan karena mataku cedera. Aku jadi merusak diriku sendiri. Melihat aku yang seperti itu, Pak Kapten jadi khawatir. Dan aku dikirim lagi ke Jepang. Tapi aku tidak ingin membuat khawatir Subasa dan ibunya. Karena mereka sangat senang dengan kedatanganku. Untuk sementara, aku akan diam di sini dan tinggal di sini. Panas. Aduh. Enak. Gurita. Enaknya jadi gurita. Mas Saru, kenapa menggerutu saja? Cepat dimakan. Takoyaki itu paling enak kalau makan di saat masih panas. Seandainya aku punya 8 kaki juga, mungkin saja aku bisa bermain bagus seperti Subasa dan Roberto ya. Kau ini bicara apa? Bukankah Roberto pernah bilang pada kita, kalau mau jago harus berteman dengan bola. Cepat habiskan, kita mau ke lapangan. Ayo. Tapi hujannya sangat deras. Lapangan pasti sangat becek.
Jangan manja seperti itu. Ah, Masaru, Anego? pertandingan antar sekolah sudah semakin dekat, kan? Iya, maafkan aku. Seperti biasa, kau galak. Apa katamu? Bukan apa-apa. Akan kutunjukkan sesuatu yang bagus. Tada! Bagaimana? Hebat kan? Ini buatanku sendiri loh. Tapi Anego, kenapa cuma nama Subasa saja? Tidak apa-apa kan? Benar juga. Anego menyukai Subasa pada pandangan pertama, ya kan? Jangan bicara macam-macam. Cepat sana pergi ke lapangan. Ayo cepat. Iya. Ayo, cepat. Gagal lagi. Berhasil! Subasa, kau berhasil! Hebat! Roberto, aku berhasil. Bagus sekali. Iya. Roberto, sepertinya aku ingin sekali lebih pandai lagi bermain sepak bola. Saat melihat tembakan Roberto, seluruh tubuhku terasa panas membara. Aku tidak tahu kenapa. Begitu ya? Seperti halnya Roberto, saat bersama dengan bola, aku juga merasakan kesenangan luar biasa. Benarkah? Tapi masih banyak sekali hal yang belum kuketahui. Karena itu, aku ingin tahu lebih banyak. Dan aku ingin sekali menjadi teman sejati bola seperti halnya Roberto. Baiklah, aku mengerti. Asik! Terima kasih, Roberto. Aku akan berlatih dengan giat. Percayalah, aku akan berlatih. Subasa, coba lakukan sekali lagi. Baiklah. Pelatih John. Berkat bantuan dari Kapten Ozora, aku mencoba berkonsultasi pada dokter di Jepang. Tapi seperti yang kuduga, hasil pemeriksaannya sama. Retinaku telah rusak. Karena itulah, tolong adakan pengumuman pengunduran diriku di sana. Iya. Dan untuk sementara aku akan berada di Jepang. Meski saat ini aku masih berjalan di tengah kegelapan. Tapi rasanya aku mulai melihat cahaya. Meskipun aku juga belum tahu pasti kemana cahaya itu akan menerangi jalanku. Pokoknya, aku akan terus mengikuti cahaya itu. Coba sekali lagi, Subasa. Ya. Pokoknya, aku terus akan mencoba mengikuti cahaya itu. Bagus, Subasa. Roberto のコーチのおかげで俺たちは小学校対抗戦の決勝戦に進出した。若林くん、今日は絶対に勝つからね。試合が始まると石崎くんが怪我を。その時現れたのが美咲くんだ。美咲くん、君もボールと友達なんだね。
次回キャプテン翼帰ってきた三崎太郎お楽しみに。明日を目指してゲットゴール。